Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa selalu dalam keadaan sehat. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan Career Prep Series 2026 edisi ketiga, yaitu Taufik Gumulya sebagai founder, financial planner, dan CEO, TGRM Perencana Keuangan, Budi Santoso, Head of Saria Portfolio Business Unit Portfolio Manager Samuel Asset Management, dan moderator, Nurmalanita sebagai Senior Vice President Head of Private Group and Individual Sales Samuel Asset Management, serta seluruh peserta Karir Prep Series 2026 yang telah bergabung melalui Zoom Meeting pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Abizar dari Duta Kampus ITB 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memandu jalannya kegiatan Karir Prep Series 2026 edisi ketiga dengan tema Income Ideal itu ada nggak sih? Career Prep Series 2026 merupakan kegiatan rutin, seminar atau webinar karir yang akan membahas mengenai soft skill yang dibutuhkan teman karir dalam persiapan memasuki dunia kerja, seperti pembuatan CV, tips and trick interview, maupun proses persiapan karir lainnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Jadi, jangan lupa untuk selalu mengikuti kegiatan ini agar teman karir siap masuk dunia kerja nantinya. Untuk kegiatan Career Prep Series 2026 edisi 3 hari ini merupakan hasil kolaborasi antara ITB Career Center dan TGRM Perencana Keuangan yang dirancang untuk membantu mahasiswa memahami perencanaan keuangan sebelum memasuki dunia kerja. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara, kami informasikan kepada seluruh peserta bahwa presensi kehadiran sekaligus pengisian feedback menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat dan akan kami berikan mendekati selesainya acara. Tautan presensi juga akan kami bagikan melalui kolom chat. Mohon memastikan nama yang diisi sesuai dengan data pendaftaran. Sebagai pembuka rangkaian kegiatan pada siang hari ini, kami akan mengawali dengan pemutaran video profil ITB Career Center. Video ini akan memberikan gambaran singkat mengenai peran ITB Career Center dalam mendukung pengembangan karir mahasiswa dan alumni ITB. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan bersama video ITB Career Center. Setiap mahasiswa dan alumni memiliki potensi yang kami bantu arahkan menuju dunia karir yang cemerlang. Halo, nama saya Intan Taufik. Saat ini saya adalah Kepala ITB Career Center atau juga dikenal sebagai Subdirektorat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Mahasiswa. Unit ini berada di bawah Direktorat Kemahasiswaan ITB. Unit kami berfokus pada pengembangan karir, peningkatan kompetensi, maupun kewirausahaan untuk mahasiswa maupun alumni muda ITB. Melalui kampus rekrutmen, mahasiswa, alumni, dan perusahaan bertemu untuk kesempatan karir terbaik yang berdampak. Kami menghadirkan informasi terbaru tentang peluang kerja, magang secara cepat dan relevan. Kami juga membantu kesiapan karir melalui pelatihan, seminar, dan pengembangan kompetensi lainnya. Layanan konseling karir dapat membantu mahasiswa menentukan arah dan percaya diri dalam langkah. Bagi mereka yang ingin mengembangkan usaha sendiri, ITB Career Center juga mendukung melalui program mahasiswa wirausaha. Website karir dapat diakses mahasiswa untuk ratusan lowongan kerja secara cepat, praktis, dan terhubung dengan banyak perusahaan. Titian Karir Terpadu ITB, satu event yang membuka pintu lebar ke perusahaan dan peluang karir terbaik untuk masa depan. Kami berharap semua mahasiswa maupun alumni muda dapat bergabung dengan unit ini sehingga kita bersama-sama dapat mengembangkan diri
dan juga semakin berdampak. Terima kasih. Semoga video tersebut dapat memberikan gambaran mengenai layanan dan dukungan yang disediakan oleh ITB Career Center bagi mahasiswa dan alumni. Bagi teman karir yang ingin memanfaatkan layanan atau program ITB Career Center seperti pada tayangan video tersebut, silakan mendaftar member pada www.karir.itb.ac.id/registration. Selanjutnya, kita akan memasuki agenda utama, yaitu sesi webinar dengan materi. Income ideal itu ada nggak sih? Pada sesi ini, peserta akan mendapatkan wawasan mengenai konsep income ideal dari berbagai perspektif, serta menyadari bahwa setiap individu memiliki kebutuhan, prioritas, dan tujuan finansial yang berbeda. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memperoleh wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan yang dianggap ideal, seperti gaya hidup, biaya hidup, tanggung jawab finansial, serta rencana masa depan, sehingga dapat membantu peserta merencanakan karir dan keuangan secara lebih realistis dan sesuai dengan tujuan hidup masing-masing. Sesi webinar ini akan dibawakan oleh Pak Taufik Gumulya sebagai founder, financial planner, dan CEO TGRM Perencana Keuangan. Pak Budi Santoso sebagai Head of Syariah Portfolio Business Unit Portfolio Manager Samuel Asset Management yang akan dipandu oleh moderator Bu Nurmalanita sebagai Senior Vice President Head of Private Group and Individual Sales Samuel Asset Management. Kepada Bu Nita, kami persilakan untuk memandu sesi pematerian pada hari ini. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Kak Abi. Selamat siang kakak-kakak, teman-teman dari ITB Karir. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan kepada Kak Taufik. Kak Taufik Gumulya yang telah memiliki pengalaman sebagai perencanaan keuangan dan banyak membantu ribuan orang untuk keuangannya menjadi lebih baik sejak sebelum tahun 2000. Jadi boleh dibilang sejak kalian belum pada lahir. Oke, tanpa memperlama, saya persilakan kepada Pak Taufik untuk memulai. Terima kasih. Halo, halo, selamat siang teman-teman semua, mahasiswa ITB maupun fresh graduate dan juga yang kabarnya ini kan dibuka untuk umum, apakah hadir atau tidak, pokoknya saya ucapkan selamat siang, selamat datang di webinar kita kali ini. Kita memang ngomongin finance ya, khususnya mengenai income, tapi kita ngomongnya santai aja. Pokoknya sama saya, walaupun saya sudah menjalani bergelut di bidang perencanaan keuangan, di bidang keuangan ya khususnya, tadi seperti kata MC sebelum teman-teman lahir, tapi kita tetap ngomong dengan santai, nggak usah terlalu serius, nggak usah bagaimana, ungkapin aja apa yang mau disampaikan. Nah, kita masuk ke temanya temanya ini judulnya income ideal itu ada nggak sih? Saya ceritain dulu ya, kenapa saya ambil tema seperti ini. Karena sejujurnya, honestly, saya sekitar 2 minggu, mungkin 3 minggu yang lalu, ketemu sama mantan pejabat di keuangan, nggak usah saya sebut namanya, kami berteman baik, lalu saya cerita mengenai income ideal. Versi mantan pejabat ini agak kaku memang. Income ideal nggak ada fix, dia bilang gitu. Terus kita diskusi segala macam, dia tetap, wah gue sih saklek aja. Nah, bagi gue nggak ada katanya gitu, income ideal. Gitu. Pokoknya dapat gaji setinggi-tingginya aja. Iya, karena lu gajinya sudah tinggi, saya bilang gitu kan. Tapi untuk kita mulai, kita harus tahu berapa sih income. Nah, pertanyaannya sekarang kalau kita punya income, apakah itu gaji, apakah dari side hustle atau online business gitu ya, itu yang kita gunakan apa? Income itu untuk apa? Kan untuk belanja ya. Pasti ya, income dipakai untuk belanja. Jadi pengeluaran kita lihat. Nah, pengeluaran ini yang kita definisikan menjadi 2 yang utama. Pengeluaran utama di luar cicilan utang, 1,
Yang kedua, cicilan utang, gitu kan. Kalau ada cicilan utangnya, gitu kan. Kalau belum ada, ya bagus. Karena kalau kita lihat di em, di slide ya, sebentar saya akan share sedikit. Bentar. Gimana cara share? Udah. Maaf ya, ada sedikit ini. Ini. Di sini. Oke. Ya, kalau kita lihat nanti kita akan buka di Excel ya. Bahwa gini, kalau kita bicara ideal, ideal itu sangat subjektif terhadap individu masing-masing ya. Ya, kalau ideal buat Kak Abi dengan yang teman-teman yang lain pasti beda. Idealnya subjektif atas kebutuhan atau pengeluaran dari masing-masing. Kalau kita bicara income gitu ya. Nah, oke. Saya ingin sampaikan di sini bahwa kalau kita punya pengeluaran, ya, pengeluaran itu harus dipastikan bukan hanya mencukupi kehidupan sekarang, tetapi pengeluaran itu bisa harus sustain sampai kita nanti berkeluarga, karena sebagian dari Anda kan belum berkeluarga nih, ya. Tapi sebagian juga mungkin sudah berkeluarga, sampai Anda berkeluarga, punya anak, itu income itu harus bisa sustain, dan ketika saatnya Anda memasuki usia, mendekati usia pensiun dulu, sudah mencukupi atas kebutuhan-kebutuhan yang Anda ciptakan sendiri, yang Anda rancang sendiri. Jadi engineering-nya ada di Anda, financial engineer-nya adalah Anda. Nah, sederhananya dari sekarang, bagi Anda yang belum memiliki rumah atau memang kebetulan ada rezeki saat ini yang baru menikah tinggal di Tamrin ya, atau Taman Mertua Indah, ya, harus dipikirkan mau berapa lama dia tinggal di Tamrin, Taman Mertua Indah, ya kan? Setelah itu dia harus punya rumah sendiri sesegera mungkin. Jadi comfort zone ini jangan ditahan berlama-lama. Mulai berpikiran untuk semua itu tergantung dari tangannya, dari hasil usahanya. Dia dan pasangannya dan spouse-nya kalau dia sudah menikah ya. Artinya kedepannya seperti itu. Bahkan saya merencanakan gini, klien saya bilang, waktu itu dia baru menikah dan nggak jauh dari menikah, istrinya mengandung, hamil gitu ya. Saya bilang sama suaminya, rancang tuh pendidikan buat anak kamu. Rancang rumah buat anak kamu nanti pada saat lahir. Itu bisa-bisa aja. Bahkan waktu kita bicara di universitas, di sebuah universitas tuh, itu bisa dirancang di Jogja ya. Itu bisa dirancang sejak dia kuliah. Di artikel saya ada di beberapa medsos ya, di Detik, di Kompas itu, merancang dana pembelian rumah dari sejak mahasiswa bisa gitu. Jadi intinya adalah semua itu mimpi Anda jangan dibiarkan mimpi, tetapi dijawantahkan dengan cara merealisasikan dari income yang Anda terima. Jangan pikir tunggu income-nya gede dulu baru kita realisasikan. Jangan, tetapi mulailah dari sekarang. Sesegera mungkin untuk bisa itu. Nah, income itu harus bisa mengcover kebutuhan saat ini sampai sebulan, lalu kebutuhan jangka menengah dan jangka panjang untuk financial needs-nya tadi gitu ya. Kan kita sering dengar nih, obrolan mungkin di kantin atau di resto-resto yang informal gitu ya, bahwa wah, mereka yang sudah gajian nih, fresh graduate yang sudah kerja nih, gajian, gaji gue udah habis nih, padahal baru tanggal 10. Benar ya? Itu sesuatu yang kondisi itu sering terjadi di Indonesia gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini harus kita hindari.
Gimana caranya, guys? Jadi sekarang kita masuk ke sini deh. Kita lihat ya. Ini guys, di sini saya ingin share mengenai, nah, siapa yang mau apa istilahnya menyebut angka pengeluarannya berapa supaya jangan semuanya angkanya dari saya, kurang asik gitu loh kalau semuanya dari saya gitu kan. Di aplikasi kita yang kita ciptakan ini adalah uh, gaji atau penghasilan tetap itu nggak perlu kita masukkan sekarang, tetapi yang wajib kita masukkan adalah pengeluaran. Ketika di sini, kalau di screen bisa dilihat ada potongan wajib, mungkin ada BPJS atau apa begitu, tapi sekarang saya ambil pengeluaran rutin selain utang. Mau disebut angka berapa? Ayo, siapa yang mau volunteer angkat tangan? Mau disebut angka berapa? Kita masukin sesuai keinginan ini deh, pemirsa, keinginan Gen Z gitu loh. Mau angka berapa di sini? Pengeluaran rutin yang wajar menurut kalian. Silakan. Ini ada yang raise hand. Ya, Saya boleh, Pak. boleh. Silakan dengan senang Iya, hati. untuk Nah, potongan wajib pertama itu kirim ke orang tua 10% dari penghasilan uh, 400.000. 400.000. Oke, saya tulis 400.000 ya. Oke, lalu Lalu untuk yang keperluan sehari-hari itu ada di angka 2,8 juta. 2.800.000. Bulanan ya, Pak, ini? Iya, bulanan betul. 2.800.000. Oke. Iya, untuk sedekah saya anggarkan 300 Sedekah itu masuk wajib. di wajib ya, wajib kedua Iya, ya. Oke, wajib kedua. 300. Oke. Iya, itu. Selebihnya bisa Utang belum ada. dijumlah. Utang belum ada ya. Di sini kan total pengeluaran per bulan ya. Tadi saya mau melihat namanya di mana ya. Supaya enak kita nyebut namanya. Oh ini ya, Nurul ya panggilannya ya. Bukan? Iya, Uli. Uli ya. Ya Uli. Ini Uli ya. Ini kan total pengeluaran Uli kan 3,5 juta, betul ya? Iya, Nah, kalau bagi konsep kami di income ideal itu 3,5 juta itu bukan berarti gajinya 3,5 juta sudah cukup. Pastinya di atas itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah ini sudah dibikin yes ini, jadi sudah ketahuan. Minimal wajarnya itu 3,88 juta ini, atau 3,9 lah ya. Wajar nih ya, wajarnya. Idealnya 5.055.000 sekian. Ya. Kenapa begini? Sekarang Uli penasaran nggak? Kok tinggi banget idealnya gitu kan? Sementara pengeluarannya aja cuma 3,5 gitu kan? Ya kan? Nah, kita lihat di sini Uli. Teman-teman lain-lain bisa lihat ya bahwa di sini kita bisa merekayasa keinginan kita untuk investasi berapa persen. Kalau pemula fresh graduate, Uli sudah kerja udah lama? baru full time Januari kemarin, Pak. Oke, awalnya boleh dimulai dengan 10% itu untuk investasi Anda, ya Li. Untuk kebutuhannya apa? Misalnya mau beli rumah atau apa gitu ya. 10% itu keluarlah angka 388 kalau dia mengacu ke income wajar. Lalu potongan wajibnya nggak berubah, potongan wajib kedua juga nggak berubah, pengeluaran rutin tidak berubah, maka total pengeluarannya segini, 3,88. Ini wajar. Tapi Uli kalau bisa jangan berpikiran yang wajar dulu income yang ingin diterima kelak. Kalau negosiasi sama human capital perusahaan yang baru, nanti nih, Uli, paling enggak antara 4 juta deh, antara 4 juta, kita bulatkan ke atas ya 3,8, ribu atau 5.100.000. Nah, kalau di sini, ya, kalau di sini, jelas apa Uli bisa ada keleluasaan investasinya sebanyak 500.000 atau 10%-nya, ya kan? Lalu apa bisa ada surplus di sini 1.050.000 rupiah. 1.050.000 ini kalau dimasukkan sebagai emergency fund atau dana darurat, kayak kemarin COVID kan banyak yang berhenti semua ya. Kalau ada emergency fund, itu bisa membackup untuk itu. Walaupun COVID-nya ternyata lama sekali, ya nggak dapat duitnya lama sekali, itu juga akhirnya menggerus tabungan-tabungan yang lain, investasi yang lain gitu kan.
tetapi harus ada dana cadangan seperti itu. Mau dibikin berapa kali pengeluaran pengeluaran untuk emergency fund, misalnya 3 kali, ya. Pengeluaran saat ini kan kalau di atas dilihat 3,5 juta ya pengeluarannya ya, di atas nih, ya kan, tuh 3,5 juta, ya. 3,5 juta kalau kali 3 itu 10,500.000, maka dia bisa terbentuk kalau dari dana ini sebanyak 9,82 dengan imbal hasil 5%. Ya, dana ininya dana untuk emergency fund-nya. Nah, ini yang paling basic yang teman-teman semua harus punya. Kayak gini. Kenapa? Karena ini merupakan langkah awal yang baik dibanding hanya menerima uang lalu share dengan orang terkasih, orang tua pasti ya, dan siapapun itu yang kita mau kasih itu nggak apa-apa, tetapi harus ada komposisi di sini. Nah, kita di income ideal, kalau sudah berjalannya waktu, ini bisa kita rubah invest to income ratio-nya misalnya. Misalnya mau 15%. Otomatis kita lihat di sini ya, lihat sini ya, wajar sama idealnya pasti akan berubah menjadi lebih besar tuh. Wajarnya 4.100.000, idealnya 5,3 gitu ya. Jadi seperti itu. Sekarang ini yang disampaikan Uli itu angkanya manis sekali gitu loh. Apa maksudnya nggak ada masalah gitu loh ya. Dan sekarang kalau ada masalah, misalnya saya ambil contoh ya, ini bukan Uli nih, orang lain nih ceritanya nih. Misalnya dia defisit, dia punya cicilan utang, misalnya berapa? Per bulan itu 1 juta deh. Sorry. Cicilan utangnya itu 1 juta ya. 1 juta. Maka kalau kita masukkan di sini, idealnya itu wajarnya di 5,2 dan idealnya di 6,8, wajarnya di 5,2. Sekarang kita masukkan di sini ya, wajar ini sebagai income-nya dia, 5.200.000 di atas. 5.200.000. 5.200.000. Nah, di sini kelihatan statistik rasionya di sini, cicilannya 19,23% dari 5.200.000. Sekarang kita ambil contoh ekstrim. Ambil contoh ekstrim dengan komposisi pengeluaran seperti ini, income-nya katakanlah cuma 4 juta. 4 juta. 4 juta, cicilannya 25%. Masih belum ekstrim. Kita ambil contoh, ini cicilannya 1.780.000. Ini contoh ekstrim ya. Nah, 1.780.000, 4,5% cicilan dia. 4,5% ini sering terjadi di kondisi keuangan rumah tangga di Indonesia. Sering loh terjadi seperti ini. Saya pernah mengalami ini hal kondisi yang namanya defisit itu sering banget gitu ya. Nah, lalu suaminya bilang sama istrinya, Bu, kayak kan kamu jago konten tuh, bikin kayak podcast atau apa supaya kita dapat income lah. Karena defisitnya 1.280.000, dia bilang, ayo dong, usaha apa, pokoknya sebulan bisa nutupin 1.280.000. Ya. Dari sisi realita kenyataan itu benar, tetapi untuk income ideal itu belum ideal banget gitu loh. Kalau dia cuma nambahnya segini, 1.280.000. Ada yang tanya nggak kenapa belum ideal? Karena dia harus punya cicilan untuk dia investasikan ke masa depannya dia, sesuai dengan financial needs-nya dia. Jadi income wajarnya adalah sekian, 6,2, dan idealnya 8,75. Dengan 6,2, kita lihat di bawah di sini, dia tidak ada defisit, tapi kondisi kita masukkannya di sini ya. 6,2, kondisi cicilan utangnya ini sudah masuk dalam rasio wajar di bawah 30%. Ya. Ini yang kita ciptakan seperti itu. Jadi untuk tahap pertama supaya jangan terlalu shock ngejar kekurangannya, ya angkanya di 6,2 juta.
Idealnya ada di 8 juta lah, 8 jutaan gitu ya. 8 juta it's okay deh. Udah masuk yang ideal. Jadi income ideal itu wajib untuk kalian penuhi, bisa dipakai untuk mencari tambahannya dengan bisnis di era digital ini kan gig ekonomi banyak ya. Uli ya, ada teman-teman yang lain ya, banyak sekali bisnis di era gig ekonomi ini. Seperti misalnya jadi marketer online atau apapun itu bisa dilakukan mendapatkan income. Jadi Anda sudah tahu kalau saat ini income-nya cuma 4 juta, ini contoh ya, bukan contohnya Uli nih, contoh orang lain. Cuma 4 juta rupiah, Anda bisa tahu ngejar 2 jutanya bagaimana, 2 juta 200-nya bagaimana. Ya, Anda yang bisa tahu sendiri bagaimana bisa mengejar itu. Apakah side hustle-nya dari digital yang potensinya besar sekali atau dari sektor real misalnya membuka mungkin jago masak, jago apa gitu. Jadi bikin order online untuk masakannya gitu ya. Banyak sekali atau dia barista, jago bikin kopi aneka kopi dan seterusnya gitu kan. Jadi maksud saya di sini paling nggak kita sudah ada gambaran kekurangannya berapa, minimal 2,2 juta hingga idealnya hingga berapa tadi? Idealnya 8 juta 75.000 dari 4 juta. Instead of 4 juta penghasilan sekarang, dia nambah 2 juta hingga 4 juta. Ya, gitu. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Silahkan aja kalau misalnya saya terlalu banyak ngomong angka-angka gitu. Tapi ini penting banget gitu loh. Kak Taufik, ini ada pertanyaan dari chat dari Kak Yusuf yang Mm-mm. mengatakan berarti pengeluaran itu asumsinya tidak termasuk potongan pajak, PDAM, PLN dan lain-lain. Yang dimaksud dengan potongan wajib 1 dan 2 gitu tuh. Oh, di sini sudah including ya. Jadi pengeluaran rutin ini adalah ini take home pay yang diterima ya, yang katakan ini di awal dulu ya di atas 4 juta yang kondisi income saat ini ya dia terima 4 juta itu sudah termasuk potongan pajak PPh 21 kalau dia karyawan dan seterusnya ya. Nah, dari sini 4 juta itu dia lari kemana? Kebutuhan rutinnya itu bayar PDAM, bayar listrik, bayar apa lagi ya, keamanan dan seterusnya itu di lingkungannya dia itu 2.800.000 sudah termasuk di sini. Sehingga dengan kondisi yang awal sekali dia menjadi apa istilahnya defisit gitu. Nutupnya bagaimana? Kan kadang kita kejadian nih banyak kejadian dalam sebuah rumah tangga defisit mereka tahu X rupiahnya defisitnya dia tahu tapi nutupnya dia sudah ada gambaran cuma berapa besar yang harus ditutup supaya dia bisa punya masa depan. Artinya jangan cuma menutup defisit yang nyatanya aja yang kelihatan tetapi harus di engineering keuangan itu supaya bisa punya rumah, punya apalagi yang dia inginkan, pendidikan anaknya kelak gitu ya. Nanti saya akan bisa kasih contoh kalau untuk pendidikan anak bisa bagaimana untuk punya rumah bagaimana gitu kan. Contoh-contohnya seperti itu. Cukup menjawab nggak? Ada pertanyaan yang menanya siapa silakan. Kak Yusuf Kak tadi. Yusuf, Kak Yusuf cukup menjawab nggak Kak Yusuf? Eh, cukup menjawab. Tapi kalau misal ada eh, asuransi begitu, berarti masuknya ke mana ya, Pak? Oh, asuransi. Nah, kalau kita bicara asuransi ya, Kak Yusuf, sekarang yang banyak dijual asuransi ini, to be honest ya, banyak jual asuransi kombinasi dengan investasi. Benar ya Kak Yusuf ya? Eh, iya, saya kurang tahu sih. Jujur. Unit Oke. link maksudnya unit Unit link ya. link, unit link. Nah, kalau bisa asuransi sendiri, investasi sendiri. Jadi, asuransi masuk kemana, itu bisa nanti dimasuk di potongan wajib kita gabung aja nih 700 di sini adalah untuk proteksi gitu loh. Makanya ini bisa ditulis nih proteksi. Proteksi jiwa misalnya gitu ya. Preminya berapa? Karena kalau kita bicara asuransi, uh, itu saya sangat rekomen untuk dipisahkan antara investasi dan asuransi. Jangan digabung. Cost-nya, biayanya mahal. Sementara ibarat pedagang sama pembeli nih, Kak Yusuf ya, pedagang sama pembeli dua-duanya kan pengen untung nih. Kalau pembelinya jago,
dia bisa untung lebih banyak. Tapi kalau pedagangnya jago, dia untungnya lebih besar. Ya itu sah-sah aja, siapa yang pinter-pinteran aja. Dalam hal ini unit link, si pedagangnya tuh perusahaan asuransi. Mohon maaf nih kalau ada yang join sebagai agen asuransi. Tapi saya bisa ngomong apa adanya. Dia keuntungannya besar. Sementara si pembelinya, pemegang polisnya, keuntungannya pada saat nanti dia mendapatkan investasi yang pertumbuhannya bisa jadi amat sangat lambat, dengan pada saat, maaf kalau dia bicara asuransi jiwa, pada saat dia .co.id, koit, meninggal, gitu loh. Ya, pada saat dia meninggal, yang ditinggalkan mendapat manfaat uang pertanggungan. Tetapi, mungkin ada sesi tersendiri nanti, kita tanggal 30 akan ada webinar lagi yang lebih detail. Nah, intinya adalah, bicara asuransi, kita harus memproteksi mereka yang sudah punya nilai ekonomis. Satu. Kalau belum punya nilai ekonomis, nggak usah di asuransi. Misalnya anak kita masih kecil, agen asuransi datang ke Anda, ini Bu, Pak, buat anak Bapak juga kalau sampai terjadi kenapa-kenapa diproteksi. Nggak usah. Artinya, kita bicara asuransi jiwa ya, sorry, itu nggak usah dilakukan dulu pada saat sekarang. Tapi kecuali anaknya jadi bintang iklan, nah itu boleh gitu. Itu ya, jadi ada nilai ekonomis di sini. Dan mesti dicatat bahwa nilai ekonomis yang diganti sebagai uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi tidak akan pernah mencukupi dengan nilai real yang ada. Gitu loh. Oke? Kak Yusuf cukup menjawab? Cukup untuk saat ini. Oke. Sorry kok, saya agak-agak batuk. Ada lagi Ya. pertanyaan dari Kak Andre. Ini nanti ya file Excel-nya bisa dikasih nggak? Katanya gitu, Kak Taufik. Apa Gini. masih ikut yang di tanggal 30? Betul sekali. Tanggal 30 kalian ikut, tapi kalau mau mengirim, artinya kita kasih gini deh. Tulis aja nih pengeluarannya apa aja, nanti Anda akan tahu berapa sih income saya gitu loh, yang ideal gitu. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh nih ya. Dengan kondisi seperti ini saya hilangin nih, saya bikin 0 nih. Ya. Ini pengeluaran kalian nih. Pengeluaran kalian terus kita di sini kalau kita ini biar seru nih saya hilangin dulu kan. Ya, gini kan masih kosong nih wajar sama idealnya terus kita iakan biar seru aja. Padahal sih udah muncul tadi. Nah, ini segini kisaran gaji kalian dengan pengeluaran seperti ini. Jadi balik lagi dari fungsi income. Income itu kan beda sama gaji. Kalau gaji sudah fix. Kalau gaji X rupiah. Ini juga bisa dipakai untuk negosiasi gaji ya. Tapi kalau income kan gaji plus yang lain atau tidak ada gaji, masukan dari side hustle, yang lain banyak macam online lah, segala macam di era gig ekonomi ini. Ini dia tulis seperti ini aja. Yang penting dipisahkan antara poin yang paling ini yang warna merah nih. Cicilan utang kalau ada dipisahkan, dia harus sendiri. Artinya setiap bulan nyicil utang berapa? Kalau punya. Kalian mungkin sebagian besar belum punya kali ya, tapi pinjaman online yang banyak macet tuh anak muda ya. Gimana tuh? Mudah-mudahan bukan kalian, bukan anak ITB gitu. Nah, jadi kayak gitu nanti saya akan kasih ke email kalian, ke WA kalian, ini income-nya. Kalau ditanya apa boleh dikasih, nanti ikutlah tanggal 30 ya. Tanggal 30 Maret. Nah, di situ banyak kejutan-kejutan yang asik punya pokoknya, bukan menyedihkan kejutannya gitu. Ya. Jadi gitu. Tadi yang bertanya siapa, Mbak Anita? Pak Andre Septian. Andre Septian. Oke, gitu. Kak Andre, Andre suaranya mana nih Kak Andre? Jadi Kak Taufik, yang utama adalah kita paham ketika kita dapat penghasilan, itu ketika kita punya income, yang paling utama kita benar-benar mengenali pengeluarannya ya. Karena ketika kita kenal pengeluarannya, maka kita bisa mengejar income ideal kita berapa gitu ya. Benar. Jadi kalian yang masih sekarang ini masih hijau, bahkan belum punya income ya. Sebentar lagi kalian kerja, apakah di perusahaan atau di kerja sendiri sebagai entrepreneur ya di era digital. Kalau di perusahaan kira-kira sudah ada gambaran, saya pengen punya rumah tahun berapa gitu. Ya kan? Saya punya rumah, itu yang basic dulu. Nanti dicicil per bulannya berapa gitu kan. Nah, itu satu. Cicilan itu jadi dari income yang Anda terima Anda potong untuk punya rumah.
Dan punya rumah yang Anda mesti pikirkan supaya ringan, itu adalah DP-nya aja. Sisanya kredit KPR. Tempatkan dana yang Anda potong itu dari income nanti direncanakan dari sekarang, itu ditempatkan di reksadana yang tepat, yang aman. Ya, artinya bukan yang volatile atau gejolaknya tinggi gitu, bukan. Tetapi reksadana pendapatan tetap, ya, atau reksadana di bawah itu ada reksadana pasar uang, tapi pendapatan tetap it's okay sih. Ya, jadi yang kira-kira potensi tumbuhnya jauh lebih besar daripada potensi hilangnya gitu loh kan. Kalau saham potensi tumbuhnya tinggi, resikonya juga tinggi gitu ya. Jadi jangan main di kripto dulu ya. Please jangan main di kripto, itu terlalu volatile, sangat volatile. Kalaupun Anda mau sedikit, saya nyerempet sedikit, itu kasus-kasus yang terjadi yang awal tahun 2026 ini sudah kalian mungkin tahu ya. Ya saya nggak usah sebut namanya, ruginya sampai sekian besar karena dia hanya bergantung pada kripto. Masuklah sebagai kendaraan pertama kali untuk investasi adalah reksadana. Reksadana kebagi beberapa aset kelas, nanti mungkin Mas Budi ya akan jelasin mengenai itu, reksadana. Iya. Ya, supaya kita bagi-bagi porsi gitu. Gitu, Mas Andre. Kak Andre, supaya jelas. Teman-teman yang lain juga, tolong ini jadi perhatian untuk ke depan, setting income ideal. Karena bagaimanapun juga, pintar aja tanpa memikirkan ideal income itu terlalu beresiko juga gitu. Karena di era sekarang nih, kita lihat di slide-nya, di era sekarang, fakta ya, ini empiris nih. Ya, bukan yang paling pintar yang menang dalam artian dia punya kesejahteraan finansial. Kita ngomongin finansial ya. Bukan IPK yang paling tinggi yang dia punya kesejahteraan finansial paling aman, tetapi income strategi yang jelas. Ya, guys, teman-teman, income strategi tadi adalah income ideal, gitu. Ya, jadi supaya itu. Dan income ideal itu kalau masih belum punya dan kalian bekerja itu terlalu beresiko. Kenapa? Fakta yang ada ya, bahwa ada fenomena yang namanya AI displacement. Ya, kalau kita baca itu AI, artificial intelligence, akan mengambil alih, menggantikan atau mengotomatisasi ya yang sebelumnya dikerjakan oleh manusia di dunia kerja. Tapi tidak akan langsung menggantikan semua manusia, tidak. Cuma potensi mereka mengambil mayoritas itu, AI itu sangat besar ke depannya. Mumpung sekarang belum terjadi seperti itu, artinya Anda berpotensi dibayar oleh perusahaan karena kepintaran Anda untuk bekerja di perusahaan tersebut, mendapatkan gaji yang cukup, dan itu dipisahkan. Jadi untuk masa depan Anda, untuk masalah proteksi keamanan, untuk emergency fund juga wajib ya, dana darurat itu Anda pisahkan. Selain pengeluarannya tadi untuk orang yang Anda sayangi, orang tua lah, juga kalau sudah berkeluarga untuk keluarganya kayak gitu ya, dan untuk yang kebutuhan finansial yang lain. Jadi paling penting adalah Anda lakukan investasi dimulai dari sekarang. Karena income ideal ujungnya juga harus melakukan investasi. Jangan Anda berpikir, saya mau investasi kalau saya sudah kaya. Tapi berpikirlah Anda lakukan investasi, maka Anda menjadi kaya. Gitu ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Terus kedua, ketika Anda berinvestasi, jangan terlalu greedy atau serakah. Karena banyak orang ditanya, ini investasi berapa return Anda harapkan? Setinggi-tingginya Pak, dia bilang gitu. Setinggi-tingginya, jangan berpikiran seperti itu dulu untuk tahap awal. Yang paling awal adalah investasi Anda bisa ngalahin inflasi di mana negara Anda tinggal. Itu dulu. Kalau Anda udah bisa ngalahin investasi, itu baru Anda TOP. Inflasi baru Anda top. Investasi Anda mengalahkan inflasi itu top. Income ideal sebenarnya mengakomodir itu semua, tapi kita angkanya jelas. Ya. Oke? Oke, Kak Taufik. Oke, sebelum ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, dengan waktu yang pas ini, mepet, nanti kita silahkan kepada Kak Budi Santoso untuk bisa sharing tentang seperti apa sih kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan itu dan simulasinya seperti apa. Akhirnya income-nya setiap orang yang bekerja itu bisa mensupport
gitu ya. Kak Budi Santoso adalah Portfolio Manager dan Head of Syariah Business di Samuel Asset Management. Jadi selain seorang ayah, seorang pekerja fund manager, dia juga adalah yang mengurusi Syariah Business Unit di Samuel Asset Management. Kak Budi, waktunya kami persilahkan. Terima kasih, Bu Nita. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, saya izin untuk melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Taufik. Salam kenal untuk semua teman-teman dari ITB. Nama saya Budi Santoso. Saya sehari-hari bekerja sebagai seorang fund manager. Selain itu juga saya hmm, praktisi financial planner. So, kita mulai ya. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan di kesempatan siang hari ini, khususnya terkait dengan reksadana sebagai vehicle atau kendaraan untuk merancang perencanaan keuangan kita di masa depan. Saya izin untuk share screen supaya lebih jelas bagi teman-teman semua di sini. Oke, saya rasa sudah terlihat ya teman-teman. Oke, saya mulai ya. Kita akan membahas sedikit mengenai investasi untuk fresh grade. Investasi itu seperti tadi Pak Taufik sampaikan, mulai hanya dari 100.000 aja udah bisa. Dan harusnya sih mulainya sekarang. Ketika kita baru lulus, ketika kita baru bekerja, dan baru memiliki penghasilan atau penghasilan pertama ya, dan juga baru memulai karir kita di dunia kerja. Modalnya itu nggak perlu nunggu punya 100 juta atau 1 M dulu, tapi kita bisa starting dengan hanya 100.000. Nah, nanti saya jelaskan kenapa kita harus mulai sekarang. Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan di kesempatan siang hari ini. Di bulan Ramadan yang insya Allah penuh berkah, kita pertama-tama nanti akan bahas terkait dengan reksadana yang ada juga yang syariah versionnya. Jadi bagi teman-teman yang harus comply secara syariah, bisa untuk berinvestasi di reksadana syariah. Kebetulan kita ada di bulan Ramadan. So, lalu kemudian kita nanti membahas mengenai vehicle investasi. Investasinya apa saja sih yang kita boleh bisa mulai starting dari 100.000 dari jumlah yang kecil, itu apa saja. Lalu kemudian saya akan jelaskan mengenai jenis dan produk reksadana, lalu kita ada belajar sedikit terkait dengan financial planning. Teman-teman sadari atau tidak ya, kita itu dari kecil sampai dengan besar itu dididik untuk sekolah, kemudian nanti bisa kuliah, terus kerja. Nah, yang mungkin jarang diajarkan, baik itu di sekolah ataupun boleh jadi di rumah, adalah ketika kita udah bekerja dan memiliki penghasilan, apa yang harus kita lakukan dengan penghasilan kita itu? Apakah itu harus dihabiskan? Atau harus ditabung, atau harus seperti apa? Nah, siang hari ini kita belajar mengenai hal itu sedikit. Nah, yang pertama terkait dengan reksadana. Saya jelaskan sedikit sekilas saja ya, karena kita lagi di bulan Ramadan, so kita bahas sesuatu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, investasi di reksadana syariah, reksadana itu pada dasarnya teman-teman, dia adalah satu vehicle ya. Oke, saya mulai dari sini dulu. Reksadana itu satu vehicle, bisa dianalogikan sebagai bus kota. Reksadana itu adalah satu wadah bersama. Jadi bisa dianalogikan seperti bus kota, di mana di dalamnya itu naik banyak penumpang atau investor. Nah, untuk naik di bis itu, kita harus membeli tiket. Tiket itu kita biasanya sebutnya unit penyertaan. Itulah uang yang kita investasikan. Minimal dari berapa? Bisa starting dari 100.000. Lalu yang nyopirin siapa? Yang nyopirin itu
drivernya adalah manajer investasi atau perusahaan manajer investasi seperti di kita sekarang, Samuel Asset Management. Nah, keunggulannya apa sih reksadana ini? Satu, teman-teman bisa mulai investasi dari kecil, mulai starting 100.000. Yang kedua, dikelola sama manajer investasi. Kita berlisensi dan berizin, diawasi oleh OJK, jadi legal. Kemudian, liquid, karena bisa dicairkan kapan saja dan teman-teman bisa mulai dari handphonenya masing-masing. Kemudian bisa diversifikasi atau bisa beberapa aset kita beli sekaligus tapi nilainya kecil, itu bisa starting itu di reksadana. Lalu ada fitur auto invest biasanya kalau di aplikasi-aplikasi itu ada fitur auto invest, kita bisa otomatis. Tadi di penjelasan Pak Taufik sebelumnya ada tuh penjelasan, ada salah seorang peserta yang bertanya, menyampaikan ya ada potongan wajib bulanan mau kirim ke orang tuanya, terus ada bisa juga buat investasi itu seperti apa, itu bisa diatur di aplikasi biasanya. Nah, reksadana itu teman-teman ada yang syariah dan juga ada yang konvensional. Nah, bedanya ada di mana? Itu simpel sekali. Yang pertama, kalau syariah itu pasti bebas riba. Nyimpannya pasti di bank syariah. Screeningnya ada syariah, jadi screeningnya itu dia harus comply secara hukum syariah. Jadi nggak invest di perusahaan yang berbisnis alkohol, rokok, judi, senjata, dan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah. Lalu kemudian ada pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan yang terakhir, kalau syariah itu ada purifikasi atau cleansing. Jadi kalau ada pendapatan non halal dari reksadana tersebut, itu biasanya akan di cleansing. Nanti dana cleansingnya dari fund itu akan disalurkan ke mereka yang berhak menerima atau yayasan sosial. Nah, itu yang syariah version, dan kemudian bedanya apa sama yang konvensional? Yang konvensional itu hampir semuanya boleh. Jadi bisnisnya semua boleh, investasinya hampir semua boleh. Yang syariah itu nggak semuanya boleh. Seperti itu. Tapi dua-duanya sama aja. So, preferensi ini sesuai keyakinan teman-teman, sesuai haknya teman-teman, mau hak pribadi teman-teman, mau pilih yang mana, boleh. Oke. Itu sedikit terkait syariah. Saya izin untuk beranjak ke 4 jenis reksadana. Jadi reksadana teman-teman, itu ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan juga saham. Ini paling nggak ada 4 ya. Sebenarnya ada lebih banyak lagi, tapi saya sampaikan di sini hanya 4 saja yang memang dari dulu ada ya, dari awal. Pasar uang teman-teman, itu nanti dana dari teman-teman yang diinvestasikan, itu akan dialokasikan ke pasar uang. Pasar uang itu adalah satu efek yang seperti sukuk atau obligasi yang dia jatuh temponya kurang dari setahun. Nah, imbal hasilnya teman-teman rata-rata di 4 sampai dengan 6% per tahun. Jadi slightly tipis lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman taruh di deposito. Nah, kemudian ada hal ini cocok ya, pasar uang itu cocok untuk investasi yang kurang dari setahun. Jadi misalkan teman-teman mau pergi umroh tahun depan, atau mau pergi jalan-jalan tahun depan, itu bisa tuh invest di reksadana. Reksadana apa? Reksadana pasar uang, seperti itu. Nanti insya Allah dananya tuh bisa tumbuh tuh antara 4 sampai dengan 6% per tahun, seperti itu. Nah, dari sisi risiko juga lebih rendah. Nah, yang risiko sedang ada itu adalah pendapatan tetap, di mana diinvestasikannya di mana? Di obligasi atau sukuk yang jangka waktunya itu di atas 1 tahun. Nah, return-nya sedikit lebih tinggi, di antara 6 sampai dengan 9% per tahun. Nah, horizon investasinya yang cocok itu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Kalau teman-teman mau pergi vacation ke luar negeri, 3 tahun lagi lah, atau 2 tahun lagi itu bisa masukin dananya ke reksadana pendapatan tetap. Kalau yang campuran itu resikonya
sedang ke tinggi, returnnya itu antara 8 sampai dengan 14% per tahun. Horizon yang cocok adalah 3 sampai 5 tahun. Kalau teman-teman mau misalkan mau apa ya, mau sekolah lagi S2 di luar negeri atau di dalam negeri tanpa beasiswa, misalkan ya teman-teman nabung bisa di reksadana campuran tuh, misal mau mau S2-nya nanti 5 tahun lagi, nah itu bisa tuh di reksadana campuran ini. Seperti itu. Yang terakhir saham, resikonya paling tinggi. Nah ini cocoknya untuk apa? Untuk horizon yang di atas 5 tahun. Contohnya apa? Untuk dana pensiun. Jadi kalau teman-teman mau starting pensiun berapa? 20 tahun lagi, misalnya pensiun dini atau 25 tahun lagi, itu boleh tuh nyicil nabung di reksadana saham. Seperti itu ya. Nah, returnnya potensinya berapa? Antara 10 sampai dengan 25% per tahun. Rata-rata per tahunnya untuk jangka panjang. Nah, teman-teman, tadi saya sudah sampaikan sedikit ya terkait dengan perencanaan keuangan. Teman-teman, kalau baru mulai kerja atau baru mulai berkarir, harus ingat ya, kalau penghasilan kita itu harus ada tujuannya. Itu mau diapakan, seperti itu. Misalkan ya, eh, saya kesini dulu, dari itu harus dialokasikan teman-teman dari awal. Misalkan tadi ada yang sampaikan juga ya, berapa persen untuk kebutuhan, berapa persen untuk invest, berapa persen untuk keinginan. Yang paling umum teorinya seperti ini teman-teman. Ini paling umum ya, tapi nanti bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhannya teman-teman semua. Bisa dimodifikasi. Yang pertama, needs. Needs itu adalah kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu idealnya 50% maksimal dari penghasilan bulanan kita. Gitu. Untuk apa tuh? Untuk bayar kos, makan sehari-hari, transport, tagihan listrik, BPJS atau asuransi, itu masuknya di sini. Lalu kemudian ada yang wants atau keinginan. Nah, yang keinginan ini misalkan untuk teman-teman beli pakaian, untuk nonton, untuk beli skincare atau personal care, untuk traveling atau subscription digital kayak Netflix atau AI sekarang gitu ya, bisa di Gemini, Cloud dan lain sebagainya. Itu di once alokasinya idealnya adalah maksimal 30%. Lalu ada lagi teman-teman untuk investasi. Investasi, tabungan dan investasi, misal tadi ya di reksadana, pasar uang untuk siapin dan darurat, nanti saya jelaskan itu apa. Kemudian ada eh, reksadana pada tetap untuk tujuan menengah, dan juga reksadana saham untuk jangka panjang. Nah, teman-teman apa sih yang harus disiapkan untuk teman-teman semua yang baru pertama kali mulai kerja atau mulai berkarir? Yang pertama, teman-teman, itu dana darurat. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena teman-teman semua boleh jadi waktu pertama kali kerja belum tentu ya langsung jadi pegawai tetap. Boleh jadi kontrak. Kontrak itu 3 atau 6 bulan biasanya. Nah, setelah 3 bulan atau setelah 6 bulan, teman-teman itu boleh jadi harus mencari pekerjaan baru seperti itu. Atau eh, boleh jadi nggak diperpanjang nih kontraknya, jadi harus cari kerjaan lagi di tempat lain. Nah, ada waktu transisi itu di mana kita di 3 bulan atau 6 bulan itu mungkin ada waktu transisi 1 bulan atau 2 bulan sampai kita bisa dapat pekerjaan baru, teman-teman. Nah, itu pentingnya dana darurat. Jadi dana darurat itu kalau teman-teman masih single antara 3 sampai 6 bulan dari pengeluaran harian. Pengeluaran harian maksudnya gini, misalkan teman-teman gajinya di angka 8 juta. Nah, tapi pengeluaran teman-teman adanya di 4 juta. Berarti 4 juta kali 3 bulan atau sampai 6 bulan. Jadi kalau misalkan yang ideal adalah ketika penghasilan 8 juta, dana daruratnya itu dari pengeluaran bulanan kan 4 juta ya tadi ya. 4 juta, 3 bulannya kan 12 juta. Seperti itu teman-teman. Atau 6 bulan. 6 bulan kali 4 berarti 24 juta. Nah itu yang harus dipenuhi
dana itu dipakai untuk apa? Untuk cadangan kalau nanti teman-teman tiba-tiba kontraknya berakhir, harus mencari pekerjaan lagi. Di waktu transisi itu dana darurat boleh dipakai. Seperti itu. Dengan asumsi sebelum 3 bulan atau sebelum 6 bulan kita bisa dapat pekerjaan yang baru sebelum dana darurat tersebut habis. Seperti itu. Lalu teman-teman biasanya ada juga nih yang pengen punya kendaraan pertama sendiri. Misalkan sama ini pakai yang dikasih orang tua, pengen beli sendiri. Nah itu cocoknya dari eh, penghasilan disisihkan, dimasukkan ke reksadana pasar uang untuk bayar DP kendaraan misalkan. Itu cocoknya reksadana pasar uang yang dia durasi investasinya antara 1 sampai dengan 2 tahun. Lalu kemudian ada teman-teman yang mau nikah nih, misalkan udah lulus, udah kerja, mau nikah, kapan? 3 tahun lagi misalkan. Nah itu kita bisa pakai reksadana pendapatan tetap. Atau ada juga yang mau self-development untuk S2, mau kursus IELTS, mau TOEFL, mau persiapan untuk bisa memenuhi beasiswa, untuk bisa sekolah lagi. Nah, itu juga kita bisa pakai kalau dia durasi waktunya antara 3 sampai 5 tahun lagi nih karena mau kerja dulu sebelum S2. Nah, itu bisa pakai reksadana pendapatan tetap juga. Untuk ada yang pengen punya properti pertama, DP properti itu bisa pakai reksadana pendapatan tetap plus saham atau campuran kita juga bisa pakai. Dan untuk pensiun dini tadi 25 tahun lagi misalkan itu bisa di reksadana saham yang risikonya paling tinggi. Nah, teman-teman, saya izin untuk kemudian masuk ke studi kasus supaya bisa lebih menggambarkan ya seperti apa sih ini digunakan dalam investasi. Saya mulai dari studi kasus yang pertama, teman-teman. Nah, ada Raffi. Raffi ini namanya Raffi ya, seorang software engineer, gajinya 8 juta. Dia baru mulai kerja, dia lulusan Teknik Informatika ITB tahun 2024, berarti 2 tahun yang lalu. Gaji 8 juta, dia masih single, kosnya di Jaksel. Nah, masalahnya apa? Karena mungkin kos di Jaksel juga ya, dia kerja mungkin di Jaksel, itu masalahnya gajinya habis sebelum akhir bulan. Jadi misalnya baru 2 minggu gajinya ternyata udah habis, baru 3 minggu gajinya udah habis. Mungkin dia main padel mulu kali ini ya, atau tenis gitu. Jadi nggak punya tabungan sampai investasi atau hangout mulu kerjaan ini. Tapi punya impian yang sangat-sangat luar biasa yaitu pengen S2 di luar negeri di UK atau Australia dalam 4 sampai 5 tahun ke depan. Nah ini menarik teman-teman. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Raffi? So, yang harus dilakukan oleh Raffi menurut pendapat kami adalah alokasikan gajinya itu yang pertama untuk apa? Untuk untuk dana darurat. Itu prioritas utamanya Raffi dulu. Kenapa? Karena gajinya selalu habis sebelum akhir bulan. So, paling nggak 20% itu dialokasikan untuk dana darurat, untuk di reksadana pasar uang tadi ya. Nah, targetnya berapa? Targetnya itu 6 bulan pengeluarannya Raffi. Seperti itu. Jadi targetnya 28 juta. Karena pengeluaran dia 1,6. Seperti itu. Nah, kemudian untuk persiapan S2 di luar negeri, dia pakai reksadana pendapatan tetap dengan persentase dari gajinya, alokasi 15% atau equal dengan 1,2 juta. Kemudian, Raffi ini juga udah mikir nih, buat jangka panjang dia harus invest gitu. Nah, dia udah mulai invest untuk investasi jangka panjang di reksadana saham sebesar 6% atau sekitar 500.000. Mulai dari yang kecil, tapi nanti bisa naik lagi teman-teman. Dari mana? Setelah 18 bulan, kan dana daruratnya tercapai. Yang 1,6 juta untuk dana darurat tadi, nanti sama Raffi dialihkan untuk investasi jangka panjang. Jadi setelah 18 bulan, investasi jangka panjangnya akan naik. Jadi 2,1 juta. Lalu kemudian Raffi ada nih rekening
harian nih untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sekitar 59-60% untuk kos makan, transport, sosial, dan lain-lain, sekitar 4,7 juta rupiah. So, teman-teman, Raffi harus belajar menghemat berarti ini ya. Menghemat supaya penghasilannya itu nggak terus-terusan habis dan mulai belajar untuk mengalokasikan gajinya dia sesuai dengan rencana keuangannya dia ke depan. Seperti itu. Atau kalau Raffi nggak mau mepet-mepet banget nih gitu ya, Raffi harus realistis, dia harus cari penghasilan lain. Bisa, tadi seperti Pak Taufik sampaikan ya, bisa kerja sampingan. Raffi mungkin dia as a software engineer, dia punya pekerjaan sampingan misalkan gitu ya, ada freelance project-project yang dia terima, atau dia apply lagi ke perusahaan lain, dia pindah untuk dapat better income seperti itu. Nah, tapi jangan lupa kalau Raffi nanti dapat better income di perusahaan lain, tetap dia harus memenuhi rasio-rasio ini, teman-teman, persentasenya. Jangan sampai nanti ternyata gajinya meningkat jadi 15 juta, dihabisin juga sama Raffi. Nggak boleh juga begitu ya. Jadi harus tetap dia harus mikirin berapa yang harus dia sisihkan untuk dana darurat, lalu untuk persiapan S2-nya dia ke luar negeri, lalu untuk investasi jangka panjang pensiun, dan juga untuk kebutuhan hidupnya dia sehari-hari, seperti itu. Teman-teman, financial planning di sini itu membuat kita bisa menyadari ya, ketika kita memiliki penghasilan berarti kita bertanggung jawab terhadap penghasilan tersebut dan juga belajar untuk disiplin untuk masa depan kita. Nah, ini kurang lebih untuk biaya estimasi persiapan ya, persiapan Raffi ya untuk S2. Nah, jadi Raffi itu kebetulan di sini skenarionya dapat beasiswa tuh teman-teman. Jadi Raffi hanya siapkan biaya hidup sama persiapannya aja. Berapa yang mau disiapkan oleh Raffi? Yang mau disiapkan oleh Raffi itu kurang lebih sekitar 50 jutaan tuh teman-teman. Nah, jadi tadi ada dana darurat, setelah 18 bulan Raffi punya investasinya bertambah dari 1,2 juta ditambah yang dari dana daruratnya dialihkan masuk ke eh, untuk persiapan S2-nya Raffi. Jadi nanti investasinya setelah 18 bulan jadi tambah besar tuh teman-teman. Di tahun pertama, Raffi berinvestasi sebesar 14.400.000. Raffi mendapatkan hasil, ini di reksadana pendapatan tetap ya, dengan asumsi return yang didapatkan oleh Raffi itu rata-ratanya 8% per tahun. Nilai investasinya di tahun pertama berkembang menjadi 15 juta atau ada keuntungan 600.000. Di tahun kedua, itu berarti sudah masuk sebagian dana dari realokasi dari dana daruratnya tadi. Raffi total investasinya jadi 28,800. Nah, tapi nilai investasinya berkembang, ada return 2.600.000 sehingga Raffi totalnya memiliki aset sekarang 31,4 juta. Di tahun ketiga, Raffi tambah lagi, investasinya menjadi 43,2 juta, nilai investasinya berkembang menjadi 49,3 juta, atau ada keuntungan 6,1. Nah, di tahun keempat, sesuai dengan planningnya Raffi, alhamdulillah, tercapai itu. Raffi total investasinya 57,6 dan nilai investasinya berkembang setelah 4 tahun menjadi 69,2 juta atau ada return keuntungan yang diterima oleh Raffi 11,6 juta rupiah. Seperti itu teman-teman. Jadilah Raffi berangkat sekolah lagi S2. Seperti itu di tahun keempat. Nah, studi kasus yang kedua ini Kak mungkin, Budi, mungkin hey, studi kasus kedua kita coba buka open pertanyaan ya, yang bisa dijawab sama Kak Budi sama Kak Taufik. Nanti ini bisa gitu ya. Ini kan udah atau mau di wrapping untuk si Raffi? boleh kita
interaktif aja, buka tanya jawab. Interaktif So, ya. Nah, kebetulan silakan ini ada silakan Bu Dita. pertanyaan dari Kak Yusuf. Kak Yusuf bilang kalau untuk cicilan rumah dan saat ini sedang ngekos, idealnya cicilan rumah tuh per bulannya tuh berapa sih Kak? Berapa persen sih Kak Budi atau Kak Taufik bisa ngasih gambaran tuh? Kalau misalnya udah berpendapatan, sebetulnya alokasi untuk cicilan rumah tuh baiknya berapa persen ya? Oke, saya coba jawab ya, Pak Budi. Saya jawab ya pertanyaannya Kak Yusuf Yusuf. ya mengenai alokasi portofolio. Sebenarnya dalam perencana keuangan hanya dikasih patokan minimal 10% ya untuk investasi. Kalau kita lihat ya, 10% untuk investasi, jadi aturan 50, 30, 20 bisa dibilang itu lumrah, ada juga 70, 20, 10. Semua itu tergantung pengeluaran, sebagaimana tadi kita bahas di awal. Kalau mereka yang sudah punya utang, mungkin 50, 30, 20 agak sulit, karena 30% untuk bayar cicilan utangnya per bulan gitu ya. Nah, tapi kalau belum punya utang, that's okay. Jadi semua tergantung, tapi ada batas minimum 10%. Nah, kalau bicara rumah, saya akan sharing mengenai kepemilikan rumah. Bagaimana sih ini kita bisa memiliki rumah? Bentar. Sudah kelihatan kah? Belum ya? Belum ya, Pak? Oke, bisa dibantu, Pak? Sebentar. Saya itu di sini soalnya ada problem. Ini saya tutup. Maaf ya, agak sedikit teknikal. Oke, kepemilikan rumah. Di sini ada slide ini nih. Oke, share. No, see the application. Oke. Nah, di sini kami memang sudah menyiapkan beberapa aplikasi melalui Excel ya. Misalkan kepemilikan rumah yang diinginkan itu rumah harga saat ini 500 juta. Daerahnya bebas, ini saya tanya tulis di daerah Cinere. Lalu Anda, teman-teman mau punya rumah itu berapa tahun lagi? Harus diingat polanya dulu ya, bahwa harga rumah saat ini semakin lama kita membelinya, harga rumah semakin mahal. Karena ada inflasi, ada kenaikan harga rumah tersebut. Tetapi ada plusnya adalah kalau semakin panjang kita merencanakan memilikinya, cicilan kita per bulan makin kecil, gitu ya. Nah, di sini harga 500 juta, data yang kita miliki di sekitar Cinere saat ini karena memang lagi agak lesu properti itu, kenaikannya hanya 8%, walaupun itu kadang-kadang tidak sampai 8%, ya. Kenaikan 8% itu sehingga kalau dia mau beli rumah 10 tahun lagi, setuju nggak 10 tahun lagi atau mau berapa tahun lagi? Contoh, siapa? Kak Yusuf mau berapa tahun lagi? Contoh nih, di rumah 500 juta. Saya belum ada bayangan sih Pak, mau Oke, berapa tahun. kita bikin 7 tahun lagi ya. Harganya itu jadi 856 juta. Yang Anda harus siapkan hanyalah DP-nya. DP-nya 30%. Tapi sekarang sudah ada DP 0%. Cuman kita tetap siapkan dalam perhitungan finansial perencanaan keuangan untuk beli rumah, DP-nya 30%. Oke. DP 30% itu harus terbentuk 257 sekian selama 7 tahun kemudian. Nah, berarti dengan seperti itu, ya, untuk punya 7 tahun lagi, coba kita ini dulu ya, sebentar saya cek. Bentar. Oke, untuk punya 7 tahun lagi, ada 1,7 juta harus ditempatkan di reksadana. Reksadana yang punya return 15% tadi menurut Pak Budi itu ada di reksadana campuran ya Pak Budi ya? Ya. Iya. 15% returnnya. Tapi kalau kerasa 1,7 juta ini terlalu berat, ya untuk awal-awal disimpan selama 7 tahun, dipanjangin waktunya. Kita bikin sekarang 9 tahun misalnya.
pasti ini akan berkurang nih 1,7. 1,3. Kalau kita bikin maksimal 10 tahun deh, kita punya target 10 tahun lagi saya harus punya rumah 1,1 berarti ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau dilakukan nanti di tahun ke-10 DP itu tersedia dan Anda tinggal datang ke bank. Bang, saya sudah punya uang 323 juta malah ya untuk DP beli rumah seharga 1 miliar lebih. Itu KPR-nya 90% disetujui sejauh Anda catatan kreditnya baik. Nah, pinjaman ke KPR sebanyak 700 karena harga rumahnya itu menjadi 1,79 juta, pinjamannya DP-nya sudah tersedia 300, maka pinjamannya cuma 755 sekian. Nah, di sini kita bisa punya gambaran. Perencana keuangan sudah di sini sudah menyiapkan bahwa estimasi gaji Anda kelak pada saat KPR itu, karena kan KPR disetujui kalau cicilan itu debt to equity ratio-nya itu maksimal 30%, ya. Itu gaji Anda berdua itu sebanyak 19.268 10 tahun lagi. Kalau ditarik ke sekarang, ditarik dengan metode peningkatan gaji 10% per tahun adalah 7.428. Jadi dengan gaji present value sekarang senilai 7,4 juta per bulan, Anda bisa punya rumah senilai 1 miliar itu 10 tahun dari sekarang dengan catatan belinya KPR, tidak cash. Gitu ya. Jadi ini sesuatu yang harus menurut kami sangat kita anjurkan untuk direncanakan dari sekarang. Karena kalau Anda belum punya utang, sebaiknya Anda berpikir untuk punya rumah dulu, karena rumah itu sejalan dengan waktu, dia akan meningkat value-nya. Dibandingkan emas bagaimana? Emas boleh, emas sepersekian dari portofolio Anda, tapi kan Anda tidak bisa tinggal di antara tumpukan emas, kan? Nggak bisa tidur, nggak bisa mandi di antara tumpukan emas. Jadi tetap harus ada rumah sebagai sarana tempat tinggal Anda, gitu loh ya. Nah, kalau saya kasih saran beli rumah nilai 500 juta saat ini, nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga. Bukan rumah subsidi yang disampaikan oleh pemerintah ini sedikit lebih bagus lah. Nah, tetapi kita bisa punya konsep nanti ke depan bisa menggendutkan aset properti. Nanti kita bicaranya nggak sekarang, tapi itu bisa sangat mungkin bisa digendutkan aset properti itu. Jadi yang mesti gendut itu propertinya, bukan orangnya gitu ya. Nah, itu yang ini ingin saya sampaikan. Sebegitu pentingnya rumah bagi teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini, di webinar ini, rumah itu penting dan Anda bisa tempatkan ini semua dalam cicilan per bulan ini investasi rutin di reksadana. Ya, gitu. Oke, Kak Taufik, makasih. Nanti ada pertanyaan nih dari Kak Nurul nih, mungkin Apakah, bisa dibantu jawab sama Kak Budi. Ya, apakah iya Kak saya Yusuf. boleh? Oke. Kalau cash perhitungannya seperti apa ya, Pak? Kalau cash tinggal kita nolkan aja nih, ya. DP-nya kita nolkan, ya, tidak ada DP. Berarti harga rumahnya cash, ya. Kadang uang mukanya tersedia 0, lalu sudah, sorry. Oh, sorry. Kalau cash 10 tahun lagi harga 1 miliar, 1 miliar itu berarti DP tersedia 100%, harus DP tersedia 100%. Ya, senilai 1 miliar. Nah, berangkat 3.800.000. Anda bisa beli cash 10 tahun yang akan datang. Gitu. Menjawab ya. 3.800.000 Anda siapkan selama 10 tahun, tepat ditempatkan di reksadana sama. Gitu. Reksadana campuran boleh, saham ya campuran antara campuran dengan saham begitu ya. 3,8 juta selama 10 tahun. 3873 persisnya 800-nya. Kayaknya kelihatan ya di sini. Itu pertanyaan. Menjawab pertanyaannya Yusuf. Menjawab, Pak. Makasih. Oke, silakan Mbak Nah, Nita. ini ada pertanyaan dari Kak Uli. Ini Pak Budi Santoso mungkin bisa jawab juga nih. Apakah
masih prioritas memiliki properti di zaman sekarang, mengingat sekarang berkembang gaya hidup rent apartemen atau mengontrak, didukung faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, potensi perang dunia ketiga, terus juga ada konflik di negara EMEA. Gimana tuh, fund manager? Melihatnya dari kacamata fund manager, juga seorang em, kakak atau ayah yang bertanggung jawab untuk menyiapkan tempat tinggal buat keluarga. Ya, makasih Bu Dita. Pertanyaan dari Kak Nurul, saya izin jawab ya. Jadi, apakah masih prioritas untuk punya properti di zaman sekarang? Eh, Kalau menurut saya masih. Kenapa? Karena properti itu bukan cuma tempat kita untuk tinggal, tapi properti itu adalah investasi juga. Karena tanah atau rumah, bangunan yang kita punya itu nilainya semakin tahun akan terapresiasi. Beda dengan kendaraan, baik itu motor ataupun mobil ya, yang bisa depresiasi atau nilainya makin turun setiap tahunnya. Tapi kalau properti dia beda. Selain kita tinggali, dia juga bisa dibilang sebagai investasi kita. Tadi telah dijelaskan sedikit oleh Pak Taufik ya terkait pertanyaan sebelumnya. Nah, kita wajib memiliki properti. Kalau belum bisa cash, ya kita bayar DP-nya, kita KPR untuk beberapa tahun ke depan seperti itu. Dan properti itu juga bisa diwariskan. Misalkan saya punya anak eh, tiga. Nah, eh, saya beli properti saya yang pertama. Lalu kemudian saya beli beberapa tahun kemudian setelah KPR saya yang pertama lunas, saya beli lagi properti saya yang kedua, tapi nggak saya tempati. Bisa saya sewakan, nah itu nilainya naik dan juga mendapatkan passive income dari properti tersebut. Itu bisa untuk investasi. Selain nilainya naik, tapi dapat penghasilan sewa juga. Seperti itu. Nah, nanti setelah yang properti kedua lunas, bisa juga untuk eh, apa namanya nyicil properti yang ketiga. Seperti itu. Jadi boleh jadi nanti ketika anak-anak dewasa itu bisa diwariskan ke anak-anak dengan nilai yang sudah cukup lumayan. Kalau mereka suka tinggal di situ, mereka bisa tinggal di situ. Tapi kalau mereka nggak suka tinggal di situ, mereka bisa jual, mereka bisa beli properti yang lain, atau untuk DP, atau untuk usaha. Itu seperti itu kurang lebih, Kak Nurul. Lalu kemudian faktor eksternal nih, kebijakan pemerintah, potensi perang dunia ketiga, dan lain sebagainya. Sekarang lagi ada konflik antara Israel Amerika dengan Iran, misalkan seperti itu. Eh, Indonesia mungkin agak jauh ya dari konfliknya negara-negara yang ada di Timur Tengah atau di negara-negara Teluk. Nah, saya rasa di sini cukup stabil dan mungkin teman-teman di sini saya hanya ingin memberikan informasi saja. Kalau ekonomi sekarang lagi kurang bagus pertumbuhannya, teman-teman. Karena apa ya? Salah satunya karena konflik ini ya. Konflik ini dalam view saya sebagai fund manager eh, itu akan meningkatkan harga minyak karena Selat Hormuz. Sorry saya agak sedikit out of context. Selat Hormuz itu supply 20% dari minyak dunia. Nah, kebanyakan perginya minyak Iran itu adanya ke Cina. Sekitar 90% supply Iran itu supply ke China. So, inflasi akan naik karena China nggak dapat minyak murah lagi dari Iran, so dia harus beli minyak mungkin dari Rusia, harganya mungkin lebih mahal atau dari negara lain, sehingga eh, cost of production-nya dia nanti jadi naik, meningkat, jadi harga-harga akan naik, termasuk barang Cina yang mungkin dijual di Indonesia, itu juga akan naik sehingga meningkatkan inflasi. Ekonomi lagi nggak bagus, inflasinya naik. Nah, ada mungkin ya nggak lama lagi banyak orang BU nih, dia bisa jadi jual aset, jual rumah dan lain sebagainya. Tapi yang jelas mungkin harga properti nggak akan naik terlalu banyak. Nah, ini jadi salah satu opportunity sebenarnya kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang yang berbeda ya. Jadi opportunity di mana? Jadi seperti waktu COVID 5 tahun lalu, 5-6 tahun lalu. Itu harga properti jatuh. Banyak orang yang
kehilangan pekerjaan, harus merelakan menjual rumahnya. Nah, itu banyak aset yang murah. Nah, kita bisa beli di saat-saat itu. Itu jadi opportunity yang cukup langka ya. Kayak gini perang, mudah-mudahan nggak jadi perang dunia ketiga ya, tapi ya perang aja di sana di Timur Tengah. Di sini kena dampaknya iya, gitu. Nah, seperti tadi saya jelaskan. Tapi kalau buat orang yang bisa lihat opportunity, itu harga aset akan jatuh biasanya. Makanya harga emas sekarang naik kan ya, karena sebagai lindung nilai, karena apa emas sebagai lindung nilai, sebagai safe haven kita bilangnya dia harganya naik. So, tapi properti mungkin naiknya nggak sebanyak emas. Nah, atau boleh jadi turun di mana di secondary marketnya. Nah, itu kita bisa beli tuh dari orang-orang yang BU gitu istilahnya gitu ya. Nah, itu hal-hal yang menarik terkait investasi properti. Silakan Bu Oke, Nita. Terima kasih. jadi aku wrapping ya, bahwa sebagaimana juga disampaikan oleh Kak Taufik, rumah itu butuh, dan Kak Budi juga bilang beli rumah itu perlu. Tapi konteksnya Kak Uli, yang utama adalah kita mengenali pengeluaran kita, karena dengan kita mengenali pengeluarannya kita, maka kita bisa clear bahwa kita punya spread berapa dengan pendapatannya kita, gitu. Once kita punya pengeluarannya 3, terus kita punya pemasukannya 4, maka kita punya spread 1. Nah, disinilah yang akan bisa digunakan untuk diinvestasikan sebagaimana yang disarankan oleh Kak Taufik maupun Kak Budi. Seperti itu. Nah, berbicara tentang berinvestasi, Samuel Asset Management ya, saya sampaikan akan memberikan pengalaman berinvestasi. Pengalaman berinvestasi berupa reksadana, dimulai dari reksadana pasar uang, pendapatan tetap, ataupun boleh mencoba di reksadana saham sebesar Rp100.000. Ini angka 100.000 mungkin secara pengalaman ya, banyak yang cuma 100.000. Tapi justru dengan teman-teman melihat bagaimana bentuk produk investasi ini, dimulai dari 100.000, nanti teman-teman akan bisa melihat, oh kalau dia 10 juta jadi berapa, karena udah ada simulasinya, dan ketika kemampuan, kesempatan itu datang, maka dengan mudah tuh akan memutuskan meneruskan pada produk yang sama atau mencari produk yang lain. Begitu eh, apa yang ingin saya sampaikan. Nah, ini Kak Abi, ini sebetulnya untuk pengalaman berinvestasi ini ada ininya, apa scan-nya. Scan-nya apakah bisa apakah sudah dapat dari tim Samuel untuk scan barcode jika ada kakak-kakak teman-teman di partisipan dari ITB ini ingin action melakukan mendapatkan pengalaman berinvestasi di reksadana. Seperti itu. Karena yang utama tadi ya, kita kenal pengeluaran kita. Kenapa kita perlu kenal pengeluaran kita? Untuk kita paham berapa selisihnya dengan yang mampu untuk investasi. Terutama tadi, kita udah tahu nih, oh dengan pengeluaran segini, maka pendapatan ideal aku adalah sekian. Kenapa pendapatan ideal itu perlu dihitung? Karena harus ada porsi yang masuk ke dalam investasi. Dan investasi dimulai dari yang kecil, reksadana, yang nantinya tetap milikilah investasi dalam bentuk properti. Gitu kan ya Kak Budi ya? Tetap berinvestasi di properti itu, maksudnya bisa dilihat sebagai selain untuk ditempati, kalau misalnya Kauli bilang, aku pengennya mah pindah-pindah di apartemen 1, apartemen 2, is not wrong juga, bukan sesuatu yang salah, tetapi bisa menjadikan investasi properti juga sebagai sarana investasi yang bisa akhirnya mendatangkan penghasilan. Jadi akhirnya ada investasi di finansial, itu reksadana atau bentuk keuangan lain, dan juga investasi real yang bentuknya adalah properti gitu. Nah, ini untuk sahabat partisipan untuk tahu tentang reksadana sebagai pengalaman berinvestasi. Apakah bisa dibantu dari Kak Leo untuk kasih linknya? Nah, itu dia. Nah, itu ya. Nah, ini berlaku sampai dengan 30 April. Ini bisa di-scan ya sekarang ya, kakak-kakak ya. Ini sampai 30 April. Secara pengalaman sih,
memang saya sampaikan bahwa banyak sih yang merasa bahwa 100.000 ini mungkin buat banyak orang biasa aja. Tapi secara pengalaman juga mengatakan mereka-mereka yang melakukannya, mengambil kesempatan untuk mendapatkan pengalaman berinvestasi ini, itulah yang saya lihat, karena kan Samuel kan udah 27 tahun ya usianya, dan melakukan hal, memberikan sharing untuk pengalaman berinvestasi juga udah dilakukan dari sejak lama. Itu terlihat tuh bagaimana kesiapannya mereka tuh terbentuk, dan akhirnya secara mewujud bagaimana mereka memiliki pengelolaan keuangan yang lebih baik. Karena secara pengalaman pasti Pak Taufik dan Kak Budi setuju, itu bukan karena banyaknya uang, bukan karena banyaknya uang yang membuat, atau bukan banyaknya uang, bukan karena penghasilannya, pendapatan yang besar yang akhirnya membuat mereka wealthy, tapi melakukan pengelolaan keuangan dengan baik itu juga yang menghantarkan banyak orang sejahtera. Mostly orang sejahtera karena dia mampu melakukan pengelolaan uang yang baik. Melakukan pengelolaan uang yang baik itu perlu disupport kemampuan dalam mengalokasikan uang yang dimilikinya. Salah satunya reksadana. Nah, itu silakan ya buat kakak-kakak yang untuk memiliki keuangan yang baik, yang akhirnya tersupport dengan income ideal, dan juga perencanaan keuangan yang mumpuni. Silahkan dicoba, di download, di scan experience voucher dari TJRM dan Samuel Asset Management. Seperti itu ya. Jadi ini bukan bentuk jualan reksadana, bukan. Tapi lebih teman-teman bisa mendapatkan pengalaman di dalam berinvestasi. Kalaupun sudah punya, boleh juga untuk tetap men-scan dan mendapatkan pengalaman investasi di reksadana SAM, karena teman-teman nanti akan mendapatkan banyak pengalaman dalam berinvestasinya. Itu, ayo siapa lagi ada yang mau nanya? Pauli, gimana? Setuju nggak tuh tadi? Boleh aja berinvestasi, memiliki rumah selain untuk ditinggali juga untuk investasi. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau misalnya ini belum, karena kita waktunya sampai jam 4, mungkin Kak Budi bisa ngasih, atau Kak Taufik ada mau masukan? Kalau nggak ada, nanti Kak Budi boleh memberikan contoh lagi yang simulasi kedua, sehingga teman-teman akan lebih aware lagi bagaimana contohnya nih. Tandem Ya, aja kita sama Pak Budi ya. ya. Tapi ini sedikit saya mau share ya. Tadi kan ngomongin investasi 100.000 ya. Coba kita lihat di layar 100.000. Jadi ini 100.000 ya. Di layar Anda kan ada ya. Ya 100.000. Oke. Kelihatan teman-teman? Kelihatan nggak? Sudah kelihatan ya? Sebentar. Oke. Nah, kalau ini kita nolkan, kita mesti sadari bahwa 100.000 walaupun cuma 100.000 gitu ya, kalau kita investasikan selama tadi contohnya Pak Budi 7 tahun ya, 7 tahun itu menghasilkan uang yang setiap bulan ya dengan return imbal hasilnya 8% itu menghasilkan 11.286 kalau di depan atau di belakang itu. Artinya kalau di depan tuh sekarang bulan Maret, awal Maret sudah masuk uangnya sehingga akhir bulan Maret sudah terakumulasi dengan imbal hasilnya gitu kan. Tapi kalau di akhir berarti dia akan kurang sebulan, makanya kalau di akhir lebih kecil. Jadi kita dengan demikian 100.000 ini kalau bisa setelah ada investasi yang dana darurat tadi yang sampaikan Pak Budi juga bisa ditambahkan di bulan ke berapa gitu ya. Di bulan ke misalnya mau di bulan ke 10 ditambahkan gitu ya, tambahan dana. Ada dana yang ditambahkan di bulan 10 500.000. Tetap berjalan selama 7 tahun di sini, maka hasilnya adalah yang di bawah gitu ya. Yang di bawah ini hasilnya dia akan terima dana sekitar 59 juta di tahun ke-7 atau di bulan ke-84 gitu.
Jadi maksud saya adalah teman-teman pasti yakin bahwa konsep dari webinar ini satu, kita harus mengetahui pengeluaran kita. Pengeluaran yang penting adalah pengeluaran yang utama itu ya, rutin. Terus kedua, pengeluaran investasi. Itu juga harus dilakukan. Jadi mengetahui pengeluaran, rutin, dan investasi. Dari situ kita akan tahu berapa income yang harus kita dapat. Yang harus kita dapat. Ya, idealnya berapa. Dari income yang harus kita dapat, tadi yang sudah kita rencanakan, kita implementasikan dengan komitmen, keseriusan, disiplin, dan seterusnya, maka walaupun 100.000 di bulan di atas bulan ke-10 dia menambah 500.000, itu nggak sedikit juga sih, 59 juta gitu loh ya. Nah, kalau misalnya jangka waktunya kebetulan imbal hasilnya lagi baik 10% begitu, ya ini angkanya seperti ini gitu loh. Jadi maksud saya adalah simulasi ini menunjukkan betapa berharganya waktu. Ya, waktu yang kita miliki itu berharga. Jadi waktu itu berbanding lurus dengan kesejahteraan keuangan, time value of money. Jadi jangan sekali-sekali kita berpikiran nanti dalam hal investasi itu nggak bisa begitu. Mulai dari sekarang ketika kita ada dan disiplin. Jangan baru mulai sekarang lalu sebulan kemudian ditarik gitu. Itu sama juga bohong gitu ya. Jangan seperti itu guys. Jadi masukan dari saya seperti itu. Satu, kita tahu pengeluarannya apa. Kedua, pengeluaran itu termasuk investasi minimal 10%. Tadi Pak Budi bilang boleh 30% atau 20%, silahkan. Tapi minimal 10%. Terus kedua, kita tahu income ideal kita. Income ideal itu tercapai, ya antara wajar sama ideal dulu deh. Ya, itu bisa tercapai, baru kita lakukan implementasi secara komitmen dan disiplin. Bagi teman-teman yang mau tahu itu semua, nanti silahkan aja, Anda semua kan dapat nomor, bisa masuk ke WA TGRM ya, masukin aja pengeluarannya apa dalam bentuk WA, nanti kita akan kasih dalam bentuk PDF-nya. Itu perlu waktu tergantung respon dari teman-teman semua berapa banyak yang mengirim ke kami, tapi paling enggak tidak lebih dari 5 hari kerja itu semua sudah deliver. Itu janji dari TGRM supaya ada awareness dan kita tetap berkomunikasi. Silahkan WA pengeluaran Anda, kebutuhan Anda di kami di TGRM untuk nanti dapat feedbacknya dalam bentuk income ideal dan contoh-contohnya untuk investasi seperti yang ada di monitor ini. Demikian dari saya. Silakan Pak Budi. Ya, makasih Pak Taufik. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, betul sekali, teman-teman itu sekarang baru fresh grade ya, baru lulus kuliah. Hal yang paling berharga sekali yang teman-teman miliki sekarang, yang mungkin di saya atau Pak Taufik value-nya udah mulai berkurang, itu adalah waktu. Karena waktu tuh nggak akan bisa balik. Kalau saya boleh memberikan sedikit contoh, kalau saya sekarang apa namanya mau investasi, saya investasi kapan gitu ya, waktu terbaiknya gitu ya. Harusnya saya investasi tuh waktu COVID tuh, waktu 6 tahun yang lalu di mana semua nilai aset itu jatuh sejatuh-jatuhnya. Saya beli semua aset yang bisa saya beli. 6 tahun kemudian, sekarang 2026 tentu saja nilainya akan berlipat-lipat ganda seperti itu. Tapi yang terjadi teman-teman waktu kita COVID itu krisis ya, yang nggak pernah dialami apa namanya kita di zaman modern. Tahu-tahu ada COVID, semua lockdown harus di rumah. Itu adalah ketakutan atau fear yang nggak pernah kita alamin juga sebelumnya. Jadi ketika kita punya dana, punya modal untuk invest, itu kita nggak berani juga buat beli aset gitu. Khawatir apa? Khawatir ini bisa jangka waktu lama, khawatir ini
panjang banget, khawatir nilai asetnya bisa turun lagi. So, kapan sih saat yang terbaik kedua ada tuh teman-teman? Kapan? Sekarang. Ketika teman-teman mulai kerja, mulai punya penghasilan sendiri, mulai investasi teman-teman. Karena makin teman-teman tunda, itu ada cost-nya. Kita bilangnya opportunity cost. Jadi ada kesempatan-kesempatan yang akan hilang. Seperti itu. Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang. Ada pertanyaan Bu Nita di chat, saya izin untuk jawab. Ada Kak Yusuf tanya terkait dengan reksadana dengan deposito tuh gimana? Kalau deposito tuh biasanya buat parkir. Saya jawab singkat seperti itu ya. Jadi kalau saya di fund itu ada dana yang nggak saya pakai, itu biasanya saya taruh di deposito. Deposito on call hitungannya hari kalau nggak dipakai gitu. Tapi bukan untuk jangka panjang. Karena dia secara yang kepanjang dia returnnya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan reksadana meskipun itu di pasar uang. Seperti itu. Lalu kemudian kalau meletakkan dana di luar negeri atau di mata uang asing gimana? Cari mata uang yang lebih stabil. Kita tahu US dollar itu sebagai safe haven biasanya ya. Tapi once Amerika perang dan ada ekonominya Amerika going slow down, itu gimana? Seperti itu. Dulu orang bilang Amerika tuh safe haven gitu. Lalu kemudian Singapura dolar misalkan contohnya gitu. Apakah itu bisa di safe haven? Mungkin teman-teman juga ini ya ada beberapa video yang viral tuh Lawrence Wong dari Prime Minister Singapura itu menyampaikan kalau ekonomi akan berat nih buat ke depannya seperti itu. Nah, apakah Singapura dolar itu bisa jadi safe haven juga? Bila bisa jadi sih. Kalau kita mau ke dolar, Singapura dolar, US dollar atau ke yen biasanya ada lagi satu lagi tuh Swiss franc, tuh biasanya itu juga bisa jadi safe haven. Tapi teman-teman ingat ya, apa boleh jadi kalau Amerika ada apa-apa ya dolarnya masalah juga atau Singapura juga sama. Tapi mungkin boleh jadi ya, karena negara-negara yang saya sebutkan tadi itu termasuk developed countries, jadi negara yang relatif cukup kuat ekonominya. Kalau kita masuknya ke emerging countries Indonesia, so memang secara probabilita mata uang Indonesia kalau sama-sama depresiasinya bisa jadi lebih dalam gitu. Karena kalau dari aliran tergantung flow-nya, teman-teman nanti bisa belajar lagi lebih banyak, baca-baca lagi soal ekonomi. Kalau flow lagi masuk ke emerging countries, Indonesia mata uangnya bisa terapresiasi. Tapi kalau lagi keluar dari emerging countries, seperti lagi ada perang nih, biasanya ada outflow dari Indonesia, itu mata uangnya bisa depresiasi. Nah, itu bisa teman-teman switch mata uangnya ke developed countries seperti US dollar, Singapore dollars, atau ke Japanese, Japanese yen, atau ke Swiss franc gitu. Lalu kemudian ada pertanyaan juga saya izin untuk bacakan, jika seorang belum mencapai income ideal pada usia tertentu, apakah itu menunjukkan kegagalannya dalam perencanaan karir atau justru bagian dari proses perkembangan profesional? Nah, eh, Pak Taufik saya izin untuk jawab yang ini, nanti mohon tolong ditambahkan. Jika seseorang belum mencapai income ideal pada usia tertentu, apakah itu menunjukkan kegagalan dalam perencanaan karir atau justru bagian dari proses perkembangan profesional? Saya rasa hidup kita tuh up and down ya, karena keadaan ekonomi itu nggak selalu stabil, sama hidup kita juga itu tergantung sama keadaan ekonomi negara kita atau tempat di mana kita hidup, dan itu up and down. Company juga up and down. Saya rasa itu bagian dari proses perkembangan profesional. Teman-teman, yang penting itu bukan masalah gagal dalam perencanaan karir atau belum mencapai income ideal pada usia tertentu. Yang penting itu bukan gagalnya. Yang penting itu adalah teman-teman ketika teman-teman jatuh, itu bangkit lagi. Jatuh, naik lagi. Jatuh, usaha lagi. Nah, itu yang akan menentukan teman-teman di masa depan akan berhasil atau tidak. Jadi bukan jatuhnya yang dipermasalahkan, tapi harus cepatnya bisa bangkit lagi. Itu dari saya, minta tolong Pak Taufik untuk menambahkan. Terima kasih. Oke, melanjutkan tadi jawaban dari Pak Budi ya. Kalau memang income ideal belum dicapai ya, yang penting parameter
karakternya untuk menuju ideal itu dijalankan. Sebenarnya income ideal kan tadi sudah kita jelaskan bahwa tergantung pengeluaran. Berarti kalau Anda sudah setting pengeluaran basic atau pengeluaran utama, tetapi income ideal itu masih belum dicapai, ya, masih belum dicapai. Bagaimana caranya? Kembali lagi, kegigihan dari Anda, jangan menyerah, jangan menganggap itu sebuah kegagalan, tidak ada kata gagal, karena Anda masih punya waktu yang panjang. Dalam hal ini, carilah tambahan income di era gig ekonomi ini, di era digital ini, yang luar biasa, banyak kesempatannya. Buka-buka YouTube tuh banyak tuh yang mereka berhasil ya. Bahkan dari profesional dia pindah menjadi pelaku digital ekonomi, income-nya lebih besar waktu dia kerja sebagai profesional. Itu fakta-fakta itu ada. Lakukan itu dan fokus pilih yang Anda suka. Itu ya satu. Sehingga dari situ kalau Anda bisa ada side hustle atau income sampingan, itu Anda sisihkan sekali lagi, tidak ada patokan tapi ada minimal 10% Anda sisihkan. Anda sisihkan. Nah, portofolio atau tempatnya di reksadana untuk awal. Tetapi kalau sudah bisa di atas 10%, misalnya 12% atau berapa, bisa Anda kombinasikan. Atau kalau Anda sangat tertarik dengan pertumbuhan emas sebagai safe haven karena kondisi perang ini berpotensi terus berlanjut, dan kalau sampai sedikit menyimpang juga saya ngomongnya sedikit, misalnya Iran di backup oleh negara-negara lain, Rusia misalnya, lalu Cina atau ya yang lain-lainnya, itu berarti berpotensi perang dunia ketiga dan itu akan semakin genting. Harga emas pasti akan meningkat. Kondisinya seperti itu. Jadi Anda bisa alihkan portofolio yang 10% itu bobotnya di emas. Kemarin ada anak Gen Z sama saya nanya, saya sharing aja. Saya suka sekali di kripto. Masa saya nggak boleh main di kripto, Pak? Dia bilang gitu. Oke, kalau Anda bicara kripto, di Indonesia yang diizinkan kripto hanya sebagai komoditas. Satu, aturannya seperti itu. Tidak boleh sebagai mata uang. Nah, kalau Anda mau main di kripto, dari 10%, Anda yang Anda sisihkan dari income tadi, dari 10%, Anda maksimal ambil 30%. Maksimal. Dan bicara kripto, saya tidak jualan. Bicara kripto yang sustain, yang paling lama itu adalah Bitcoin. Jangan masuk ke koin-koin yang lain. Alternatif koin itu jangan Anda ambil ya. Karena di luar Bitcoin itu disebutnya altcoin ya. Belajar dari sejarah yang tahun 2026 itu yang gagal sebanyak 3, sekian miliar itu, dia masuk ke koin lain di luar kripto. Saya nggak usah sebut lah, bisa baca sendiri. Tetapi kalau Anda memang suka, boleh bermain maksimal 30% dari 10%. 30% dari 10% ya. Bukan berarti dari income Anda terima 30% Anda masukkan ke kripto, bukan. Dari income yang Anda terima, masukkan 10% di porsi investasi. Ini bicara portofolio ya. Terus dari 10% itu hanya 30% maksimal di kripto. Maksimal. Karena begitu volatile, begitu bergejolak kripto, datanya itu luar biasa. Ya, bicara Bitcoin bergejolaknya luar biasa. Ketika Anda untung, jangan Anda rakus. Ya, jangan Anda greedy, pengen untungnya lebih tinggi lagi. Targetkan untung Anda di kripto berapa persen. Misalnya di reksadana pasar uang, Anda punya untung, punya imbal hasil sekitar 5% sampai 6%, Anda double dari itu dengan 30% tadi, dari 10% tadi, sudah di atas itu, kunci, ambil convert ke reksadana pasar uang. Begitu seterusnya. Mending Anda melakukan itu, karena dalam investasi ada dua sifat psikologis yang selalu dialami oleh manusia di seluruh dunia ini. Rasa ketakutan, fear, dan rasa serakah, greedy. Jadi serakah Anda jangan Anda tinggikan di situ, gitu ya. Jadi takut, fear, and greed itu harus Anda manage sesuai dengan profil Anda, tetapi parameternya apa? Kalau sudah untung di atas target yang Anda setting, nggak usah besar-besar targetnya, langsung Anda amankan. Itu yang ingin saya sampaikan ke Gen Z. Terus ketiga adalah, tadi pertama harus investasi, portfolio. Ketiga adalah
Jangan sampai dalam kesulitan apapun Anda mengambil yang namanya pinjol, pinjaman online. Begitu mudah Anda mengambil, tapi akan begitu susah Anda mengembalikan. Ini terjadi, statistik menunjukkan generasi muda Gen Z, maaf ya, saya katakan banyak yang macet di pinjol. OJK menyatakan seperti itu. Saya juga nggak ngerti kapan itu pinjol bisa di-stop gitu ya di bumi Indonesia. Itu urusan politik lah. Tapi poinnya adalah jangan Anda ambil pinjol. Kalau Anda sudah terlanjur ambil pinjol, ya, dan Anda mau tutup itu, sejauh slick OJK-nya atau apa ya, record Anda masih baik, Anda bisa mengajukan sisa outstanding utang pinjol Anda berapa, lalu tutup dengan kredit dari perbankan. Ini bukan gali lubang tutup lubang, memang gali lubang tutup lubang, tapi yang ditutup lebih besar daripada yang digali. Karena pinjol itu bunganya luar biasa, administrasinya luar biasa. Kalau dari bank kita masih wajar dalam kondisi sekarang. Ditutup itu harus ditutup dan Anda fokus menyicil dari cicilan utang di bank tersebut. Berarti antara cicilan pinjol yang tadi biasanya mungkin angkanya 2 juta sampai 3 juta gitu, dengan cicilan di bank Anda cuma menyicil 1 juta, selebihnya, kelebihannya itu Anda masukkan lagi di reksadana. Ini dijalankan oleh klien kami, dan ternyata pinjolnya otomatis sudah selesai, kreditnya sudah sebentar lagi selesai, tetapi investasi di reksadananya pun sudah hampir sama dengan kreditnya di bank dengan berjalannya waktu gitu ya, walaupun masih di bawah kredit di bank. Tapi pertumbuhan asetnya itu terjadi. Sekarang yang kita kejar dalam kondisi apapun adalah pertumbuhan aset. Oke. Jadi teman-teman, guys, Gen Z dan milenial, kita selalu encourage itu, jangan pernah menyerah untuk menghadapi situasi dalam kesulitan apapun, terutama dalam utang pinjol. Terus nggak usah ya, judol ya, nggak usah deh. Saya yakin anak ITB jarang lah. Tapi itu kembali lagi, itulah, itu yang terjadi. Tinggi loh ininya angka di judol itu tinggi, bisa browsing lah ya. Berapa besar tuh judol itu bisa diinikan. Itu singkirkan. Pinjol singkirkan. Kalau terpaksa caranya seperti tadi. Demikian guys, ingin saya sampaikan bahwa semua masalah keuangan itu ada solusi. Pasti. Nah, gitu, ada solusi. Minimal tidak langsung membalikan telapak tangan, tidak langsung hilang, tapi terreduce, dan akhirnya menjadi lebih sejahtera, more wealthy gitu. Itu yang kita kejar. Ya, dari perencana keuangan. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Aini, mungkin ke Kak Abi ya, itu Zoom record ini akan diberikan nggak ke peserta? Mungkin terkait mekanisme dari Zoom hari ini boleh dijawab sama Kak Jadid langsung aja ya Kak. Oke, baik. Untuk rekaman nanti akan kami upload melalui YouTube-nya ITB Career Center maupun Spotify Career Talks ID by ITB Career Center. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini juga ada nih, mungkin sebelum kita tutup dan foto bersama, lebih ke ini ya, pertanyaan dari Kak Yunian ya. Jika kita belum mencapai income ideal pada usia tertentu, apakah ini menunjukkan kegagalan dalam perencanaan karir atau justru bagian dari proses perkembangan profesional? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Kak Taufik, lalu Kak Budi, nanti baru kita akan tutup. Iya, tadi sebenarnya saya sudah jawab pertanyaannya sama tadi. Oke, tapi intinya adalah itu bukan gagal. Ya, tidak gagal. Jadi Anda punya karir, punya income. Yang penting Anda tahu berapa income ideal Anda. Masuk aja dulu ke income wajar. Income wajar kejar dulu. Dari saya itu. Wajar kan jauh lebih kecil. Kalau Anda mau sekali lagi ya, nanti boleh dicatat deh, saya ini umumin aja deh. WA aja ke nomor 0817 640 6494 pengeluaran Anda. Maka kita akan kasih wajar idealnya berapa. Itu yang kita ini. Saya nggak jualan di sini. Tidak ada paksaan apa-apa. Silahkan nanti kita kasih di situ ya.
Nah, Berapa Kak? Berapa? ah, 08 17 17 640 640 6494. 6494 Ya, itu untuk mendapatkan gambaran income ideal ya. tapi dua parameter itu tolong dikasih tahu pengeluaran rutin berapa, kalau ada utang berapa. Rutin itu sudah termasuk semuanya ya, kebutuhan bulanan, ngasih ke orang tua dan seterusnya itu sudah termasuk. Kalau ada utang, cicilan utangnya berapa. Nanti kita akan kasih wajar ideal aja. Ya, pasti pasti kita kasih Oke, nanti ya, gitu. terima kasih Kak. Mungkin Kak Budi ada closing statement sebelum kita serahkan kembali kepada MC Kak Abi. Oke, makasih Bu Nita. Melanjutkan terkait dengan pertanyaan terakhir tadi, saya ingin menambahkan sedikit ya. Teman-teman pasti tahu KFC ya. Eh, tapi mungkin teman-teman di sini nggak semuanya tahu ya. Colonel Sanders, foundernya KFC dulu, itu starting mulai KFC di usia 65 tahun. Jadi dari mulai muda sampai dengan usia 60-an dia baru berhasil bikin KFC itu di usia 65 tahun. Seperti itu. Dan juga ada Ray Kroc ya, yang di kemudian hari memiliki franchise dari McDonald. Dia mulai starting ngembangin McDonald sampai jadi waralaba yang besar sekali di Amerika dan di seluruh dunia itu di usia 52 tahun. Jadi kalau kita masih apa namanya, habiskan jatah gagal kita di usia kita yang masih muda, ya, dan terus bangkit, terus berusaha, lalu kemudian jangan lupa sebagian dari income kita atur dengan perencanaan keuangan yang baik, kita investasi, disiplin, konsisten, insya Allah di masa depan kita akan berhasil. Seperti itu aja. Makasih. Thank you. Ya, aku juga akan menutup bahwa fokuslah kepada income itu hanya suatu angka, tapi fokuslah kepada value-nya teman-teman. Karena income itu bukan karir kita. Dengan kita fokus kepada value untuk terus dikembangkan, itu yang akan menunjukkan kita akan kemana. Dan perkembangan itu, perkembangan profesional kita juga akan sangat ditentukan oleh value-nya kita. Gitu aja, Kak Abi. Aku kembalikan. Terima kasih banyak buat teman-teman. Jangan lupa untuk semangat melakukan download aplikasi Reksadana Saham dan mendapatkan pengalaman berinvestasi. Ya, Kak Abi, silakan Kak Abi. Baik, terima kasih Kanita. Baik, terima kasih atas antusiasmenya dan partisipasi aktif dari seluruh peserta yang telah hadir pada siang menuju sore hari ini. Serta terima kasih kepada narasumber dan tim TGRM Perencana Keuangan dan Samuel Asset Management atas kolaborasi dan sharing yang sangat bermanfaat pada kegiatan hari ini. Sebagai pengingat, bagi peserta yang belum mengisi presensi dan feedback, silakan segera mengisi melalui tautan yang sudah dikirim oleh Kak Jadid di kolom chat. Perlu diingat bahwasanya presensi ini diperlukan sebagai bukti kehadiran dan syarat pengiriman e-sertifikat yang akan teman-teman dapatkan. Nah, sebelum kita benar-benar mengakhiri rangkaian kegiatan pada sore hari ini, kami mengundang seluruh peserta untuk mengikuti sesi foto bersama sebagai penutup acara. Kami persilakan kepada seluruh peserta yang berkenan untuk menyalakan kamera masing-masing agar tampilan yang lebih rapi. Kami mohon agar nama Zoom menggunakan nama lengkap. Tim kami akan membantu mengatur tampilan galeri view. Mohon kesediaannya untuk tetap berada di Zoom meeting selama sesi foto berlangsung. Baik, mungkin bisa kita mulai hitungannya. Dalam hitungan ketiga, kita akan melakukan pengambilan foto. 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Silakan kamera dapat dimatikan kembali. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Semoga kegiatan ini dapat memberikan bekal dan motivasi untuk mempersiapkan karir yang lebih matang ke depannya. Saya Abizar Desulak, selaku MC, mohon pamit.
Sampai jumpa pada kegiatan ITB Career Center selanjutnya. Selamat sore dan salam sukses untuk kita semua. Selamat sore, terima kasih banyak. Terima Terima kasih kasih. kembali Pak Taufik. Terima kasih Pak Budi. Pas on time ya. On Betul time. sekali kan itu. Mm-mm. Keren, keren. Itu saya itu ya sudah mulai mendapatkan WA nih. Jadi saya akan Wah. kasih sebagaimana janji saya tadi. Hanya income idealnya berapa gitu loh. Itu dari ini. Oke, makasih Kak Mm-mm. Abi, Kak Jadit, Pak Taufik, dan Kak Budi semuanya. Assalamualaikum. Terima Baik, terima kasih kasih kembali. Pak Abi, Pak Terima kasih Jadit, kembali. Makasih, dan Pak. tim ITB semua yang ada di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.